Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Damasraya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Saya Jaminatul Husna berasal dari SD Negeri 01 Timpe. Saya Resi Okta Sylvia berasal dari SDN 20 Sitiung. Dan saya Poppy Noviasari berasal dari UPT SMP Negeri 1 Timpe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Us. Waalaikumsalam Bu Poppy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Poppy? Alhamdulillah sehat ya Bu. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada kali ini, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu. Pada coaching kali ini, coach dan coachee itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Bu ya. Iya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur getah atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya Bu ya didiskusikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah baik Bu, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apakah yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Bu Poppy, pada kesempatan coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present, kemudian kompetensi untuk mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Ya baiklah, sekarang pertanyaan yang kedua ya Bu, kompetensi mana saja yang akan ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin ada di observasi nanti? Pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendengarkan secara aktif dan saya ingin dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Nah, terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan di dalam proses coaching kali ini? Pada proses coaching kali ini saya ingin agar saya mampu mendengarkan coachee saya secara penuh sehingga nanti saya terhindar dari judgement, asumsi dan juga dari asosiasi. Di samping itu saya juga ingin agar saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh coachee saya. Oke Bu, mungkin demikian dulu ya Bu pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee ya Bu. Iya Bu Poppy. Terima kasih ya Bu. Terima kasih juga Bu Poppy atas kesempatannya. Sama-sama. Baiklah Bu, izinkan saya untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Silakan Bu. Nah, Assalamualaikum Bus. Waalaikumsalam Bu Resi, silahkan masuk Bu Resi. Tumben Bu Resi main ke kelas saya. Nah ini Bu, saya ingin membicarakan sesuatu sama Bu Bus.
kesempatan pada hari ini. Mungkin kan membutuhkan waktu yang agak lama loh Bu Us kita untuk berbicaranya. Apakah saya mengganggu Bu? Oh tidak Bu Resi, sama sekali tidak mengganggu. Kebetulan sekarang masih jam istirahat. Bagaimana ini Bu Resi, ada yang bisa Uus bantu? Nah ini Bu Us, baiklah kalau begitu kita ngobrolnya di kelas Bu Us aja ya. Oh nggak apa-apa Bu Resi, kelihatannya nih ada sesuatu hal yang penting untuk dibicarakan. Kira-kira apa sih tujuan dari bincang-bincang kita hari ini Bu? Nah jadi Bu, saya juga bingung nih dengan kondisi kelas saya Bu Us. Wah, Bu Resi, kenapa ini? Apa yang membuat Bu Resi bingung dengan kondisi kelas Bu Resi? Aduh, mungkin gimana ya, saya juga merasa nggak enak loh Bu Us, tapi gimana ya, mungkin bisa jadi nanti saya dikira tidak sukses dan jadi seorang pendidik ya Bu ya. Tapi hal itu bisa jadi karena kesibukan saya sendiri sangat banyak juga pada hari ini Bu Us. Oh nggak apa-apa Bu Resi, silahkan cerita saja. Insya Allah saya bersedia menjadi pendengar yang baik bagi Bu Resi. Baiklah Bu, saat ini gini, saya mempunyai seorang siswa lah gitu, yang istilahnya membacanya itu tidak lancar. Nah kalau kebetulan saya mengajar kelas 6 loh Bu Us. Nah biasanya kalau kelas 6 mindset kita itu bahwa siswanya itu membacanya udah lancar. Nah tetapi pada hari ini saya menemukan siswa yang seperti itu. Dalam pikiran saya sebelumnya yang akan membuat suatu masalah itu adalah kalau seperti matematika, perkalian atau pembagian. Tetapi hari ini saya mendapatkan siswa itu kemarin saya memberikan suatu bacaan kepada anak-anak, disuruh secara bergantian membaca Bu Us. Pas di anak tersebut dia terpaku, istilahnya terdiam gitu kan. Habis itu beberapa kali saya panggil, kebetulan namanya Adit ya Bu. Adit, coba baca nak. Dia diam aja, ternyata yang dia lakukan itu mengeja. Saya juga kaget Bu Us gitu. Tapi dari segi tingkah lakunya dia termasuk anak yang baik lah. Cuman karena yang baca itu aja kendalanya Bu Us gitu Bu Us. Sudah kelas 6 belum bisa membaca ya Bu Resi? Nah, iya Bu Us, tapi sampai sini kan saya nggak kepikiran sampai hal itu karena kok bisa ya anak udah kelas 6 nggak bisa membaca. Itu yang jadi kendala bagi saya Bu Us. Kira-kira nih Bu Resi, kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Faktor apa saja sih yang menyebabkan seorang siswa kelas 6 tidak mampu untuk membaca? Iya. Mungkin kalau kita lihat dari istilahnya berperan dari keluarganya ada Bu Us. Kalau Adit ini termasuk anak yang yatim, misalnya orang tuanya kebetulan waktu itu meninggal, bapaknya sama adiknya 2 orang, kakaknya 2 orang. Terus orang tuanya yang isi ibunya ini jadi kan istilahnya single parent, istilahnya jadi tulang punggung bagi keluarga. Jadi kalau dilihat dari faktor itu faktor ekonomi yang pertama, yang kedua kebetulan anak ini tidak ada namanya taman kanak-kanak. Jadi kalau tidak ada taman kanak-kanak, istilahnya kenal dengan huruf itu kan agak apa kan. Terus tambah lagi di kelas 2 kelas 1-2 tuh corona di tahun 2020 udah lulus. Jadi otomatis kalau udah daring itu kan enggak, istilahnya pembelajaran kita bukan efektif lagi. Setelah itu saya pun mengontrol orang tuanya, istilahnya melihat juga kebetulan keluarga adik ini banyak, maksudnya dia berdekatan itu banyak, jadi istilahnya pengontrolan orang tuanya terhadap anaknya kurang. Dia belajar dengan kakaknya, berkamu kakaknya sampai di mana ada Bu Us. Jadi di situ mungkin terkendala oleh anak saya Bu Us. Oh, saya tahu anak itu Bu Resi. Pada waktu itu ibu guru kelas 4 juga pernah bercerita sama saya tentang anak ini. Jadi sampai sekarang anak itu masih belum bisa membaca ya Bu Resi ya. Apa Bu Resi sudah mencoba untuk menghubungi orang tuanya? Kalau menghubungi orang tuanya sudah berapa kali saya hubungi orang tuanya,
Tapi namanya orang tuanya istilahnya pekerjaannya tulang punggung keluarganya, kebetulan keluarganya orang tuanya itu pemulung lah Bu Us. Habis itu apa namanya modal sawit gitulah, gitu kan. Jadi istilahnya dia itu menyerahkan anaknya buat ke sekolah. Jadi kalau namanya kita menyelesaikan suatu permasalahan ini, kalau tidak ada timbal baliknya, kolaborasinya, kerjasama orang tua dengan guru, tidak akan berjalan lancar kan Bu Us. Itu jadi masalah bagi saya Bu Us. Oke, jadi mulai dari dia kelas 4 belum ada perkembangan dalam membaca ya Bu? Iya. Bu Resi, saya mau nanya, umpamanya nih kita gambarkan dari 1 sampai 10, angka 1 belum ada usaha sama sekali Iya. dalam mencapai tujuan, dan angka 10 sudah ada usaha yang maksimal. Kira-kira nih Ibu Resi berada di posisi berapa? Kalau masalah posisi yang Ibu tanya, saya sekarang itu berada di posisi kira-kira 5 lah Bu Us. Oke. Jadi dari angka 5 tersebut Bu Resi ingin menaikkan ke angka berapa kira-kira? Keinginan manusiawi aja lah, mungkin misalnya tidak begitu muluk ya Bu Us aja. Skala 8 atau 9 lah paling tinggi Bu Us gitu. Oke, jadi Bu Resi ingin menaikkan dari skala 5 menjadi 8 atau 9. Ini membutuhkan tambahan yang sangat banyak sekali ya Bu Resi. Iya. Tetapi saya yakin Bu Resi bisa, karena usaha yang sangat keras untuk meningkatkannya. Nah, untuk peningkatan skala itu nih Bu Resi, kira-kira adakah hambatan yang akan Ibu Resi temui nanti untuk mencapai hasil yang Ibu Resi harapkan? Iya. Kalau hambatan itu saya sendiri mungkin membutuhkan waktu yang lama ya Bu Us ya, dalam mengajari anak tersebut, karena untuk mengajarkan membaca itu membutuhkan 1 bulan atau 2 bulan lah, apalagi kalau udah kelas 6, jadi kan istilahnya kegiatan sudah mulai banyak. Baik, jadi berarti terkendalanya pada waktu dan kesibukan dari Bu Resi sendiri ya Bu Iya. Resi. Dan juga Ibu saat ini sedang mengikuti program guru penggerak ya, pastilah menyita waktu Ibu yang sangat Iya banyak. Bu Us. Nah, kira-kira rencana apa sih yang akan Ibu kembangkan guna meningkatkan kemampuan anak ini? Ya, kalau rencana nanti mungkin saya akan istilahnya membimbing si anak ini membaca pulang sekolah Bu Us. Terus kenapa pulang sekolah? Supaya istilahnya tadi kan anak itu kurang percaya diri, jadi istilahnya kalau pulang sekolah itu sekurang-kurangnya dari teman-temannya lah, tidak terlalu banyak apanya, untuk percaya dirinya akan timbul nantinya kalau kita face to face kan gitu. Terus kalau ada beberapa, maksudnya salah satu murid atau beberapa murid lah yang akan membantu saya juga Bu Us dalam waktu senggang, mereka juga mengajari bagi murid yang mau mengajari si adik tersebut Bu Us. Wah, ide yang sangat bagus sekali itu Bu Resi. Saya yakin Bu Resi pasti bisa mengajari adik-adik membaca dengan teknik yang tepat dan di waktu yang tepat, yaitu pulang sekolah. Jadi kan anak-anak tersebut tidak merasa minder atau malu dengan teman dan rekan-rekannya sebayanya. Kira-kira nih Bu Resi, kapan kegiatan ini akan mulai Bu Resi lakukan? Insya Allah minggu depan Bu Us, mungkin saya akan melakukan kegiatan ini. Betul sekali Bu Resi, sesuai dengan kata pepatah, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Dan saya berharap nanti dengan program Bu Resi ini bisa membantu Adit untuk dapat segera membaca dan menulis ya Bu. Iya, terima kasih Bu Us. Mungkin saya sekarang lebih semangat lagi mungkin ya. Sama-sama Bu Resi, dan Bu Resi harus tetap semangat ya, dan terus komitmen apa sih yang Bu Resi lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Nah, komitmen yang saya lakukan kebetulan ini ada jam mengajar besok. Saya akan memanggil anak tersebut rencana Bu Us, dan menanyakan kepada anak tersebut apakah mau untuk saya membantu dia untuk membaca, dan setelah
pulang sekolah. Setelah itu ya kemarin kan kita mencobanya di waktu jam istirahat, waktunya tersita kan. Setelah itu nanti dengan cobanya pulang sekolah ini otomatis saya akan memanggil orang tuanya juga Bu Us, supaya menyampaikan pada orang tuanya bahwasanya anaknya telat pulang dari teman-temannya gitu loh Bu Us. Oke, bagus sekali Bu Resi. Terus siapa nanti kira-kira nih Bu Resi yang dapat membantu Bu Resi menjalankan komitmen ini? Ya, namanya kita berkolaborasi, apalagi kita istilahnya kalau di CGP ini ya Bu Us ya, kita harus saling berkolaborasi dengan tema sejawat. Otomatis nanti guru kelas 1 dan kelas 2 saya akan minta bantuan juga Bu Us gitu. Bagus sekali ya Bu Resi. Dengan begitu Bu Resi bisa langsung menerapkan nilai dari guru penggerak yang selama ini sudah dipelajari, yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi harus tetap semangat, dan saya akan sangat mendukung sekali Bu Resi dengan metode yang tepat. Pasti nanti anak tersebut bisa membaca dalam waktu 1 bulan saja, insya Allah Bu. Bahkan mungkin bisa kurang dari 1 bulan dia akan bisa membaca. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu Us atas dengan senang hati kita berkonsultasi berdua dan menemukan titik temunya apa permasalahan pada diri saya. Terima kasih ya Bu Us. Sama-sama Bu Resi. Nanti kalau Bu Resi sudah menjalankan rencana aksi Bu Resi, jangan lupa kabar-kabari saya Bu Resi, karena saya ingin tahu progres anak tadi. Jangan-jangan nanti kemampuan membacanya sudah sangat sudah sangat tinggi, dan saya harap Bu Resi tidak sungkan untuk bercerita kepada saya. Oke, siap Bu Us. Terima kasih banyak ya Bu Us. Sama-sama Bu Resi. Luar biasa sekali ya Bu Us. Saya lihat proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana perasaan Ibu Us setelah melakukan coaching tadi? Terima kasih Bu. Setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa bahwa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa senang dan bahagia karena coaching saya dapat secara terbuka menyampaikan permasalahannya terhadap saya. Baik Bu Us, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan tadi pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah dapat Ibu lakukan pada kegiatan coaching tadi? Iya Bu Popi, pada saat pelaksanaan coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus untuk mendengarkan jawaban-jawaban dari coach saya, dan saya juga sudah mampu secara aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Nah, baik Bu, berarti sudah tercapai ya Bu indikator pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching kali ini? Ya Bu Popi, menurut saya sudah. Baiklah Bu, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya terhadap hasil coaching tadi. Ya Bu, silakan. Berdasarkan hasil observasi, menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan sangat baik. Terima kasih Bu, saya sangat senang dengan umpan balik yang Ibu berikan. Sama-sama Bu. Nah, Ibu, dari hasil coaching yang barusan Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Baik Bu, nantinya saya akan berencana untuk melakukan latihan coaching secara intensif, sehingga nanti untuk kedepannya saya dapat memancing coach saya untuk dapat bercerita lebih banyak, sehingga dia dapat menyampaikan permasalahannya secara terbuka kepada saya. Baiklah Bu, semoga semua kompetensi yang dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan ya Bu, kemudian dapat memperbanyak praktik coaching Ibu. Iya Bu, nanti saya akan berusaha untuk melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya saya akan lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching. Amin. Kira-kira nih Bu, ada hal lain lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa tidak Bu, untuk saat ini sudah cukup. Baik Ibu, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Bu. Iya Bu Popi, terima kasih. Sama-sama.